Saudara dan saya akan diberkati hari ini ya. Kita akan diberkati oleh firman Tuhan pada hari ini. Ini merupakan minggu yang ketiga kita menjalani ibadah dengan cara live streaming. Dan saya percaya kuasa firman tetap sama. Kita buka kitab kita dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-11. Hakim-Hakim pasal yang ke-11. Kita akan membaca di dalam ayat 1 sampai ayatnya yang ke-5. Hakim-Hakim pasal 11 ayat 1 sampai 5. Ayo, saudara yang di rumah buka Alkitabnya. Ayo kita berdiri bersama-sama. Yang di kos kita juga sama-sama. Ayo berdiri. Dimanapun saudara berada ya, kecuali yang sudah mungkin sambil mengemudikan kendaraan, jangan ya. Kita melihat dalam kitab Hakim-Hakim pasal 11 ayat 1 mulai. Kita baca sama-sama pada hitungan yang ketiga. 2, 3. Adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayahnya ialah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan baginya anak laki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta. Katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Maka larilah Yefta dan saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Beberapa waktu kemudian Bani Ammon berperang melawan orang Israel. Dan ketika Bani Ammon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead dan menjemput Yefta dari tanah Tob. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Firman Tuhan hari ini akan melawat kita semua. Ada sebuah buku berjudul Naik Haji, Jalan Kaki 57.000 km dari Bosnia. Buku ini ditulis oleh seorang Indonesia kelahiran Indramayu, namanya Mujahidin Noor. Buku ini mengisahkan tentang seorang dari Bosnia bernama Senad yang ingin naik haji. Dalam buku yang berisi 186 halaman ini diceritakan bagaimana Senad melewati berbulan-bulan dari Bosnia, satu negara di Eropa Selatan, pecahan Yugoslavia. Dia harus berjalan 57.000 km dari Eropa Selatan, kemudian menyeberang lewat Selat Bosporus. Tentunya tidak berjalan kaki waktu menyeberang Selat Bosporus, memisahkan daerah di Turki bagian Eropa dengan Turki bagian Asia. Dari sana dia berjalan lagi melewati negara Turki, Yordania, mereka sampai ke Arab Saudi. Berbulan-bulan jalan kaki. Dan pada waktu dia sampai akhirnya ke Arab Saudi, ya, sepatu yang pertama dia pakai itu sudah koyak-koyak, jaketnya sudah lusuh gak karuan karena menempuh jalan padang gurun, daerah tak berpenghuni selama berbulan-bulan. Ada banyak kisah pejalan kaki, ada banyak kisah pelintas antar negara, dan itu tidak gampang. Satu waktu ada seorang pejalan kaki yang juga melintasi perjalanan antar negara ribuan kilometer. Dia bertekad untuk menaklukkan perjalanan yang panjang itu. Dia melewati waktu berbulan-bulan. Dia melewati kota-kota. Dia melewati tanah yang kiri kanan perjalanan yang kiri kanan itu tidak ada rumah, tidak ada penghuni. Kiri kanan cuma gurun. Dia melewati daerah yang berpuluh-puluh kilometer tanpa manusia kecuali kiri kanan ada hutan-hutan. Dia melewati panas, hujan, petir, lapar dan haus, ribuan kilometer. Akhirnya dia sampai itu juga. Sesudah sampai, dia ditanya dalam perjalanan yang begitu panjang, hal apakah yang paling menyiksa? Hal apakah yang paling menakutkan? Hal apakah yang ingin membuatmu menyerah dan berhenti? Dia bilang dalam perjalanan, hal yang paling menyiksa bukanlah panas matahari, bukanlah hujan dan petir.
Hal yang paling menakutkan dan menyiksa aku bukan aku berjalan puluhan, ratusan, ribuan kilometer di daerah yang kiri karena hutan, padang gurun yang tak berpenghuni. Hal yang paling menyiksaku bukan rasa lapar atau haus. Hal yang paling menyiksaku bukan jarak yang panjang dan kesendirian. Tapi hal yang paling menyiksa bagiku, yang menimbulkan luka, demam, dan hampir mati, hal yang hampir membuat aku menyerah adalah pasir di dalam sepatu. Menimbulkan luka, menimbulkan nyeri, menimbulkan demam, infeksi, bahkan aku pernah hampir mati. Hal yang paling menyiksa adalah pasir di sepatu. Saudara-saudara, orang tidak tersandung karena masalah besar. Orang tidak selalu tersandung karena batu yang besar. Orang tersandung karena hal-hal yang kecil. Dalam pembacaan kita tadi diceritakan tentang Yefta. Coba ayat 1 kembali. Yefta, orang Gilead itu. Gilead itu diam di sebelah timur Sungai Yordan. Tanah warisannya itu bagian antara suku Ruben dan setengah suku Manasye. Mereka bagian dari orang Israel. Nah, satu waktu, ya coba baca ayat 6. Ya, bisa konsen di situ. Orang Israel itu diduduki oleh orang-orang Amon. Panennya digagalkan oleh orang-orang Amon. Orang Israel betul-betul sudah diperbudak oleh orang-orang Amon. Sehingga Yefta yang tadinya sudah diusir oleh saudara-saudaranya dipanggil lagi oleh para tua-tua Gilead. Mereka bilang, Yefta, jadilah pemimpin atas kami, jadilah panglima atas kami. Dan singkat cerita saudara terkasih, akhirnya Yefta membawa dalam doa dan dengan penyertaan Tuhan, Amon dikalahkan. Apakah persoalan selesai? Justru di sini dimulai. Pasal 12. Pasal 12, Hakim-Hakim 12 ayat 1. Hakim-Hakim 12 ayat 1. Dikerahkanlah orang Efraim, lalu mereka bergerak ke Zafon, dan mereka berkata kepada Yefta, mengapa engkau bergerak untuk memerangi Bani Amon dengan tidak memanggil kami maju bersama-sama dengan engkau? Sebab itu kami akan membakar rumahmu bersama-sama dengan engkau. Coba lihat saudara, sekian lamanya orang Israel itu diduduki oleh orang Amon. Lalu dengan kemurahan Tuhan, orang-orang Gilead meminta supaya Yefta memimpin perlawanan melawan Amon, dan Amon kalah. Amon kalah. Israel bebas, Israel merdeka, musuh kalah. Tapi apakah selesai? Justru ada persoalan baru. Suku Efraim, bagian dari Israel juga, mereka merasa, kenapa kami tidak diajak? Kenapa kami tidak kau ajak memerangi orang Amon? Lalu suku Efraim mendatangi Yefta dan bilang, Yefta, kami akan membakar rumahmu bersama-sama dengan kamu. Coba lihat saudara, sebenarnya musuh sudah dikalahkan, tapi orang Efraim mencari-cari persoalan. Bukankah itu sering terjadi sekarang? Suka mencari-cari persoalan hanya karena masalah ego, merasa tidak dilibatkan, hanya karena rasa harga dirinya terganggu. Ya, sebenarnya musuh utama mereka Amon sudah dikalahkan, Israel sudah aman, tapi Efraim mencari-cari persoalan. Dan seringkali musuh paling besar itu, paling berat itu, musuh dari dalam. Kadang-kadang ekonomi bagus, kesehatan bagus, kerjaan bagus, tapi karena di dalam rumah tangga gak akur, itu bencana. Persoalan yang dicari-cari, yang dibuat-buat, Efraim melakukan itu. Mereka mencari-cari persoalan, menyalahkan Yefta, padahal Yefta sudah Tuhan pakai untuk membebaskan Israel dari Amon. Lalu kita melihat saudara, hal-hal yang fatal akibat hal ini. Hal-hal yang terjadi yang fatal, yang mungkin kelihatannya kecil, tapi sangat berbahaya. Itu relevan dengan saat ini. Ya, coba kita lihat dari ayat yang ketiga
Ayat yang ketiga, ketika coba terang apa di atas itu? Ayat 3. Coba coba deh, yang kuat. Ketika melihat bahwa tidak ada yang datang menyelamatkan aku, maka aku Kuat, yang kuat. maka aku mempertaruhkan nyawaku dan aku pergi melawan Bani Ammon itu. Dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tanganku. Mengapa pada hari ini kamu mendatangi aku untuk berperang melawan aku? Terus Kemudian Yefta mengumpulkan semua orang Gilead, lalu mereka perang sesama Israel antara suku Efraim yang merasa kok kami nggak diajak, kok kami nggak dianggap, kok kami tidak mendapatkan kesempatan untuk membela. Padahal sekian lama mereka ada dan mereka tahu masalah itu, mereka nggak sanggup. Tapi saat Yefta dipakai Tuhan untuk menolong, mereka malah mencari-cari persoalan yang baru, mencari-cari masalah, mencari-cari persoalan. Dan jadi perang, saudara. Sering terjadi persoalan yang paling berat kita dengan sesama saudara. Bukan antar gereja, inter gereja. Teman-teman sekantor, teman-teman seruangan, ya. Kenapa? Karena mencari-cari masalah. Dan dia dekat dengan kita, sama seperti si pejalan kaki tadi. Masalah paling besar ada pasir di sepatunya, dan itu terus berulang-ulang. Pergi pasir yang satu, datang pasir yang lain. Nah, kita melihat terjadi peperangan besar antara Yefta dan Gilead melawan orang-orang Efraim. Kita lihat bagaimana akhirnya Efraim hampir-hampir musnah. Efraim hampir-hampir musnah. Coba kita melihat di dalam ayatnya yang kelima. Satu hal yang sangat sepele, satu hal yang sangat kecil. 5-6 ya. Ayo kita baca segera. 2, 3. Untuk menghadapi suku Efraim itu, maka orang Gilead menduduki tempat-tempat penyeberangan sungai Yordan. Apabila dari suku Efraim ada yang lari dan berkata, biarkanlah aku menyeberang, maka orang Gilead berkata kepadanya, orang Efraimkah engkau? Dan jika ia menjawab bukan, maka mereka berkata kepadanya, coba katakan dulu Sibolet. Jika ia berkata Sibolet, jadi tidak dapat mengucapkannya dengan tepat, maka mereka menangkap dia dan menyembelihnya dekat tempat-tempat penyeberangan sungai Yordan itu. Pada waktu itu tewaslah dari suku Efraim 42.000 orang. Bagaimana cara Gilead mengalahkan Efraim itu, saudara? Efraim gambaran orang-orang yang suka mencari-cari masalah, yang membesar-besarkan hal-hal yang tidak perlu dibesarkan, yang suka buat onar sini sana. Masalah paling berat bangsa ini bukan musuh dari luar, dari dalam. Bung Karno pernah katakan, musuh terberat bukanlah dari luar, tapi dari dalam. Orang yang mabuk agama, orang yang merasa paling benar, orang yang merasa paling tahu. Musuh terbesar sekarang bukan penjajah dari luar, tapi kebodohan, kemiskinan, kemalasan. Musuh-musuh dari dalam. Nah, pada waktu terjadi perang antara Efraim, Gilead melawan Yefta dan Gilead melawan orang-orang Efraim. Maka orang Gilead dan Yefta membuat satu siasat. Mereka menunggu di tempat penyeberangan, sehingga kalau orang Efraim mau melintas, mereka stop. Mereka tanya, mereka razia, mereka sweeping. Orang Efraim kah engkau? Kalau orang itu bilang, bukan, aku bukan orang Efraim. Coba bilang Sibolet. Dia bilang Sibolet. Y diganti I. Berarti ini Efraim. Ambil, sembelih. Datang lagi yang lain. Orang Efraim kah engkau? Bukan. Coba bilang Sibolet. Dia bilang Sibolet. Oh, ini Efraim. Ambil sana, sembelih. 42.000 orang tewas. Kematian orang di seluruh dunia sekarang karena corona mungkin di kisaran 50-an ribu.
Ini dalam sekejap orang Efraim mati 42.000 orang karena hal yang kecil. Bagaimana supaya si Efraim ini aman? Orang Efraim mana? Gampang, stay at home, tinggal di rumah. Nggak usah sibuk-sibuk nyebrang dulu. Kenapa? Karena musuh jauh di penyeberangan, di perlintasan sana. Coba kalau orang Efraim di rumah saja, apa yang mau dikerjakan para orang sweeping itu? Coba tetap tinggal di rumah. Karena ketidaktaatan mendatangkan persoalan yang besar. Kepada Tuhan pun Tuhan tidak menuntut banyak dari saya dan saudara. Tetap tinggal di dalam aku, maka kamu akan berbuah lebat. Percaya dan taat padaku, maka kamu akan berbuah lebat. Sementara ketidaktaatan membawa banyak masalah, mengorbankan banyak hal dalam kehidupan. Dalam hidup ini kita seperti pejalan kaki yang melintas jarak yang panjang. Ada panas, ada hujan dan petir. Kadang kita ada di daerah hutan yang sepi, merasa sepi. Kadang kita di gurun yang merasa gersang. Kadang kita ada di perkotaan di tengah keramaian dan kita melewati semua itu. Tapi dengar, masalah yang paling menyiksa seringkali adalah kesalahan kecil yang kita biarkan, kelemahan kecil yang kita biarkan, dosa-dosa kecil yang kita biarkan, ketidaktaatan yang kita biarkan. Akhirnya itu bagaikan duri di sepatu kita yang menyiksa perjalanan dan begitu banyak korban. Coba kalau orang-orang Efraim duduk manis dulu, nggak cari-cari masalah dengan diam pada diri, maka tidak akan jatuh korban-korban seperti itu. Hari-hari ini pada kita dianjurkan stay at home, work from home, bekerja dari rumah, tinggal di rumah. Untuk hal-hal yang paling urgent, oke lah. Tapi mari saudara, taat, karena ketaatan mendatangkan perlindungan bagi kita. Tapi ketidaktaatan mendatangkan kebinasan. Jangan seperti Efraim yang suka mencari-cari persoalan. Mencari-cari persoalan kepada pemerintah, mencari-cari persoalan kepada pimpinan di tempat kerja, mencari-cari persoalan di rumah, dan akhirnya merugikan diri sendiri. Tuhan tolong kita semua. Tunjukkan kepada kita, nyanyikan lagu penyembahan kita. Haleluya, 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 haleluya. Coba dari kayak ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asal ku hidup suci, asal ku hidup suci, dan seluruh dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. 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 Asal ku hidup suci, asal ku hidup suci, dan seluruh dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Jadilah orang yang taat kepada firman Tuhan, taat kepada pemerintah kita. Ketaatan kita mendatangkan perlindungan. Tapi kalau mencari-cari persoalan, suka tidak taat, merasa paling benar,
merasa paling tahu, maka akan datangkan malapetaka kepada diri sendiri. Dalam perjalanan kemarin, mungkin engkau jatuh bukan karena batu yang besar, kau tersandung bukan karena persoalan yang besar, yang viral, tapi sering karena persoalan yang kecil, yang kelihatan sepele. Hanya karena sepatah kata engkau tersinggung dan kemudian bisa kehilangan kesabaran. Hanya karena rasa harga diri, hanya karena ego, hanya karena keinginan, bukan karena kebutuhan. Sering masalah besar. Taatlah seperti Yeb, tinggal di dalam. Ku tahu Tuhan pasti bukan jalan. Ku tahu Tuhan pasti bukan jalan. Asal ku hidup suci, asal ku hidup suci, tidak terlihat. Ku tahu Tuhan pasti bukan. Ku tahu Tuhan pasti jawab doa. Haleluya. Ku tahu Tuhan pasti jawab doa. Ku tahu Tuhan pasti jawab doa. Ku tahu Tuhan pasti jawab doa. Asal ku hidup suci, asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti jawab doa. Semua bapak yang di rumah, yang sedang memimpin ibadah di rumah, nanti sesudah lagu ini mari bapak-bapak memimpin doa di rumahnya. Anak-anak muda, pemuda-pemudi atau yang sendiri di sana yang menyaksikan tayangan ini, sesudah nyanyi kita juga berdoa masing-masing di tempatmu, dan sesudahnya kita akan melaksanakan perjamuan kudus. Nyanyi satu kali lagi, nanti semua bapak di rumah memimpin doa sebagai imam di rumahmu, dan yang lain yang tidak bersama dengan orang tua, kau berdoa dengan sungguh sendiri. Ku tahu Tuhan pasti jawab doa, pasti jawab doa. Ku tahu Tuhan pasti jawab doa. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengarlah doa-doa yang sedang dipanjatkan umatmu, karena bapa di rumah yang menjadi imam bagi keluarganya. Berdoa buat istri dan anak-anaknya, berdoa buat kota, buat keluarga, buat gereja, berdoa buat bangsa dan negara kami, berdoa buat persoalan-persoalannya, berdoa buat kebutuhannya, berdoa buat masalah yang sedang mereka hadapi. Tolonglah Tuhan, tolonglah keluarga umatmu, tolong mereka Tuhan jadi pribadi-pribadi yang taat kepada Tuhan, taat kepada firman, taat kepada pemerintah, taat kepada pimpinan-pimpinan tempat mereka bekerja. Karena ketaatan mendatangkan perlindungan. Tapi orang yang tidak taat suka mencari-cari persoalan, suka menimbulkan masalah, dan akhirnya mendatangkan malapetaka pada dirinya sendiri. Kami mau belajar Tuhan,
Kami tidak mau menjadi seperti orang Efraim. Saat musuh sesungguhnya sudah hilang, Amon sudah hilang, orang Efraim membuat musuh-musuh baru, cari-cari persoalan, cari-cari masalah, akhirnya membinasakan mereka sendiri. Kami mau jadi orang yang tahu bersyukur, yang berterima kasih, yang menghitung berkat-berkat Tuhan, yang mensyukuri semua pemberian. Terima kasih Bapak yang baik. Bersyukur dan berdoa. Semua kita katakan amin. Silakan duduk.